ketemu lagi di video yang kedua di modul 2 tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Kita akan membahas satu tentang ekosistem dan yang kedua tentang lingkungan dan pencemarannya. Dadah! Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tanaman, konsumen atau hewan, dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Sedangkan ekosistem buatan yaitu sawah, taman, dan kebun. Alat dan bahan yang kita butuhkan pada praktik ini adalah lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, ekosistem darat alami. Komponen abiotik yang bisa kita amati adalah sinar matahari dan udara, di mana sinar matahari sebagai energi untuk fotosintesis dan udara sebagai komposisi gas untuk membantu respirasi. Sedangkan komponen biotik yang bisa kita lihat, terdapat banyak tumbuhan, salah satunya pohon sukun, di mana pohon sukun sebagai produsen dalam ekosistem hutan. Kita juga bisa lihat ada kupu-kupu, dia termasuk konsumen dalam hutan ini. Selanjutnya juga terdapat jamur, dia termasuk dekomposer atau pengurai dalam ekosistem alami. Selanjutnya kita menuju ke ekosistem buatan, yaitu sawah. Di sini komponen abiotik yang perlu kita amati pertama adalah cahaya. Cahaya di sini sangat terang sekali, lalu perairannya cukup dan juga tanah yang sedikit kering. Sedangkan komponen abiotik yang bisa kita lihat adalah pohon ketela. Pohon ketela di sini menjadi salah satu tumbuhan dan juga ada padi yang terdapat siput di antaranya. Kesimpulan dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Alat dan bahan: air ledeng, deterjen, kacang hijau, kapas, aluminium foil, gelas ukur, label, dan mistar, gelas transparan, botol plastik, panci atau baskom. Berikan label pada keterangan yang tertera dan kontrol pada masing-masing gelas dan botol. Tuang air 1000 ml ke dalam panci, larutkan 1 gram deterjen bubuk ke dalam panci. Ambil 500 ml larutan deterjen, lalu tuang ke botol 100%. Campurkan 500 ml air ledeng ke dalam panci larutan deterjen. Ambil 500 ml larutan deterjen dari panci lalu masukkan ke botol 50%. Ulangi terus mencampurkan 500 ml air ledeng ke larutan deterjen di dalam panci. Kemudian ambil 500 ml dari larutan deterjen di dalam panci untuk dituang ke botol hingga botol 3,1%. Untuk botol berlebar kontrol, tuangkan 500 ml air ledeng, isi setiap gelas dengan 10 biji kacang hijau, lalu rendam setiap gelas selama 5 menit dengan kadar larutan deterjen masing-masing. Setelah 5 menit, pindahkan kacang hijau ke gelas yang sudah ditaruh kapas atau tisu. Kemudian tuangkan 100 ml air larutan sesuai kadar larutan deterjen masing-masing. Tutupi setiap gelas dengan aluminium foil. Tunggu selama 24-48 jam. Lakukan pengamatan dan pengukuran kecambah setelah 24 jam dan 48 jam. Catat hasilnya pada lembar hasil pengamatan. Teman-teman, gimana? Sudah paham kan
Maka dari itu kita harus sayangi lingkungan dan jauhkan lingkungan dari pencemaran agar hidup kita tetap sehat dan bebas penyakit. See you next time. Dadah.